Polisi menciduk ratusan pelajar yang berkonvoi setelah pengumuman kelulusan. Ada 100 pelajar yang diciduk polisi pada razia kali ini. Sementara itu, puluhan siswa diamankan oleh Polsek Gading saat konvoi merayakan kelulusan. Konvoi itu dianggap tak membantu upaya memutus penyebaran COVID-19. Polisi menciduk ratusan pelajar yang berkonvoi setelah pengumuman kelulusan pada Senin 4 Mei 2020. Ada 100 pelajar yang diciduk polisi pada razia kali ini. Para pelajar ini diciduk di 3 titik, yakni Gondang Wetan, Kebon Candi, dan Bukul Kidul. Mereka diciduk di jalan raya saat arak-arakan dengan mengenakan seragam sekolah yang telah dicoret-coret. Pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, awalnya sekitar 20 pelajar diamankan di Polres Pasuruan Kota. Tak lama kemudian, 2 truk polisi ditumpangi puluhan pelajar lain datang lagi berserta motor-motor para pelajar tersebut. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Doni Alexander menjelaskan langkah ini dilakukan polisi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu berdasarkan imbauan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan apalagi melaksanakan konvoi. Puluhan siswa diamankan oleh Polsek Gading saat konvoi merayakan kelulusan. Konvoi itu dianggap tak membantu upaya memutus penyebaran coronavirus disease. Setidaknya ada 20 siswa-siswi yang diamankan pada Kamis siang 7 Mei 2020. Mereka diamankan saat berkonvoi di jalan raya dekat hutan Malabar, Desa Nogosaren. Pelajar dengan atribut seragam sekolah yang dicoret-coret tersebut berasal dari salah satu sekolah di Kecamatan Keraksan. Mereka pun harus menuntun dan mendorong sepeda motor yang digunakan menuju Mapolsek Gading. Mesin motor harus dimatikan sebab suara knalpot brong yang digunakan memekakkan telinga. Pemkot Pasuruan akhirnya memberlakukan pembatasan di kawasan alun-alun Kota Pasuruan. Pemkot Pasuruan mulai memberlakukan pembatasan di kawasan alun-alun sejak Selasa 5 Mei 2020. Petugas kemudian melakukan pemantauan terhadap aktivitas warga di sekitar alun-alun Kota Pasuruan. Menggunakan kemeja warna merah jambu, Raharto Teno Prasetyo PLT Wali Kota Pasuruan menyisir jalanan di area alun-alun. Teno menyayangkan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang melayani pembelian makan di tempat. Padahal para pedagang sudah diimbau agar hanya melayani pembelian take away. Teno kemudian menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan membunuh ekonomi masyarakat. Para pedagang tetap diperbolehkan berjualan. Hanya saja harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Teno juga mengharapkan kerjasama warga untuk bersama menekan penyebaran COVID-19 dengan tidak menciptakan kerumunan. Pria berkacamata itu berharap agar petugas menindak tegas oknum yang tidak mematuhi peraturan. Pemkab Probolinggo melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mulai melakukan rapid test massal terhadap para pemudik. Untuk itu, sebanyak 13.000 unit alat rapid test disiapkan. Pemkab Probolinggo melalui gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 mulai melakukan rapid test massal terhadap para pemudik. Untuk itu, sebanyak 13.000 unit alat rapid test disiapkan. Jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Anang Budi Yulianto menuturkan awalnya rapid test hanya dilakukan kepada pemudik yang sudah menjalani karantina selama 14 hari. Namun setelah ada 45 pemudik yang diketahui reaktif rapid test, maka pola itu diubah. Kini tak lagi menunggu masa karantina habis. Pemkab Probolinggo menurut Anang saat ini mempunyai alat rapid test sebanyak 10.000. Stok itu rencananya akan ditambah lagi hingga sampai 13.000 rapid test lagi. Dengan begitu, untuk kebutuhan rapid test massal stoknya masih banyak. Anang mengatakan dengan rapid test massal itu pihaknya berharap dapat mengetahui mana saja pemudik yang reaktif. Mereka yang reaktif nantinya akan dilakukan karantina berbeda dengan pemudik yang negatif. Tujuannya agar jika hasil swab positif, virus tidak akan semakin menyebar. Data terkini, jumlah pemudik mencapai 3.311 orang. Dari jumlah itu, 921 telah dipulangkan dan dari hasil rapid negatif. Berbagai cara dilakukan warga untuk membuat padasan di tengah pandemi. Seperti yang dilakukan pemuda di Dusun Magersari, Desa Pleret, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan. Berbagai cara dilakukan warga untuk membuat padasan di tengah pandemi, seperti yang dilakukan pemuda di Dusun Magersari, Desa Pleret, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan.
Mereka berinisiatif membuat tempat pencuci tangan dari gentong padasan yang unik dengan ditambah tulisan Jawa. Gentong padasan yang dibuat oleh pemuda tersebut terinspirasi dari tradisi leluhur. Padasan ini nantinya diisi air dan diyakini bisa membersihkan kuman-kuman yang berada di tangan. Hal itu dikarenakan air yang disimpan di gentong itu berisikan air yang segar dan bersih. Setiawan, 54 tahun, ketua RT di Dusun Magersari ini mengatakan inisiatif pemuda berawal dari ingin menggalakkan seberapa pentingnya mencuci tangan saat pandemi COVID-19. Agar lebih mempercantik gentong padasan itu, sejumlah pemuda menambah tulisan aksara Jawa pada gentong tersebut. Tak lupa lagi, penyangga gentong juga dibuat sebagus mungkin agar selaras dengan gentong. Gentong cantik ini pun membawa berkah setelah dipajang di media sosial. Banyak respon positif dari warganet hingga mau membeli gentong tersebut. Saat ini pesanan yang datang berasal dari Pasuruan, Jember, dan Surabaya. Gentong tersebut dijual dengan harga Rp150.000 sampai Rp175.000. Dari penjualan online-nya yang sudah sampai wilayah luar kota, sejumlah pemuda di kampung tersebut memperoleh omset kurang lebih mencapai 20 juta. Update selang informasi terkini dari Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang di Warta Bromo TV. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!